Nah, untuk example 3 eh, dan latihan example 4 juga nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita akan mencoba membahas example 3 atau ya latihan eh, soal ya, tapi ini tidak hitung-hitungan, ini kembali menanyakan pengertian kita, pemahaman kita mengenai hukum Gauss. Di sini disebutkan misalnya spherical Gaussian surface berarti luasan Gaussian berbentuk bola. Luasan Gaussian berbentuk bola, gitu ya, melingkupi, gitu ya, atau mengelilingi a point of charge key. Jadi satu poin ada di sini, gitu ya, key. Jelaskan apa yang terjadi terhadap total flux yang menembus luasan jika, gitu ya, total flux yang menembus luasan jika a charge is tripled, artinya muatannya dikalikan 3, muatannya ditambah 3. Kita tahu jika pertanyaannya adalah total flux, flux data kecil gitu ya, kan tadi rumusnya epsilon 0 theta sama dengan key and close. Maka kalau fluxnya sama dengan key and close per epsilon 0, epsilon 0 ya. Maka kalau key-nya dikalikan 3 atau tripled gitu ya, dikalikan 3, jadi menjadi 3 key, maka ya eh, apa namanya, fluxnya juga akan 3 kalinya gitu ya. Yang B, radius of the sphere is double. Jadi radiusnya yang diperpanjang 2 kali. Radius dari lingkaran yang diperpanjang 2 kali. Kita tahu yang mempengaruhi flux dalam hal ini adalah hanya key-nya saja. Maka ketika luasannya diperbesar, gitu ya, di 2 kalikan begitu, tetapi key-nya tidak berubah, maka fluxnya pun juga akan sama, gitu ya. Berbeda pertanyaannya jika yang ditanya adalah E-nya atau medan listriknya. Kita tahu kalau medan listrik kan persamaannya K per R kuadrat. Maka kalau R-nya di double, gitu ya, di double, maka dia akan dikuadratkan sehingga E-nya akan berkurang 1/4-nya. Gitu ya. Ini menjadi 2R-nya, 2R dikuadratkan jadi 4R. Nah, berarti E-nya akan 1/4-nya. Tetapi yang jika ditanya adalah fluxnya, sedangkan flux rumusnya adalah Q per epsilon 0 saja, maka total flux yang menembus akan sama. A surface is changed to a cube. Artinya kalau luasannya diganti yang semula bola menjadi kubus. Apa yang terjadi? Sekali lagi, bahwa persamaan dasar hukum Gauss adalah total flux yang melingkupi itu dipengaruhi oleh key and close atau total muatan yang dilingkupi. Ketika muatannya tidak berubah dan luasan tertutupnya dibentuk apa saja, maka total flux yang menembus akan sama saja. Gitu ya. Nah, yang terakhir, jika muatannya dipindahkan ke titik lain tetapi masih di dalam surface-nya atau inside the surface, maka apa akibatnya? Tadi, persamaan dasarnya kan sebenarnya sederhana. Q sama dengan, atau ini sebanding dengan Q enclose ya, enclose per epsilon nya sama dengan. Maka asal dia masih terlingkupi di sebuah luasan, ya tetap dihitung sebagai Q enclose. Tidak peduli dimanapun tepatnya, sehingga apa namanya, jawaban dari pertanyaan yang D adalah juga masih sama, karena sama-sama masih terlingkup. Begitu ya. Nah, example 4, jadi ada dua buah Gaussian surface begitu, A1 dan A2. A1 ini yang kiri ya, A2 yang kanan. Muatan yang ada di apa yang ada di contoh soal ini hanya terletak atau hanya ada di dalam atau dilingkupi oleh si luasan 1 atau A1. Muatannya hanya satu, bentuknya jenisnya positif sehingga garis-garisnya keluar gitu ya. Hanya ada di center of surface A1. Yang ditanya adalah berapa luasan yang atau berapa net flux atau flux listrik
yang menembus masing-masing muatan, baik itu A1 maupun A2. Oke, kita jawab dulu A1. Kita tahu bahwa flux listrik di A1 sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Maka Q enclosed-nya adalah plus Q besar per epsilon 0. Ya sudah, ini di A1. Karena hanya ada satu muatan yaitu plus Q besar ini, gitu ya, yang memang tidak ada angkanya. Ya sudah, kita tuliskan di sini fluxnya adalah Q besar plus epsilon 0. Nah, bagaimana dengan yang ada di A2? Yang ada di A2. Sekali lagi, A2 Q enclosed per epsilon 0. Nah, bagaimana kemudian jika luasannya tidak melingkupi satu pun muatan, maka kemudian ya sudah, muatannya menjadi 0. Tidak ada muatan yang melingkupi, maka hasilnya 0. Nah, jika kita lihat ini ada sebenarnya ya garis medan yang menembus, tetapi kan kemudian akan keluar lagi, kurang lebih begitu. Gitu ya. Di sini makin rapat, di sini makin renggang juga, tetapi jumlah garis yang menembus sebuah luasan itu akan jumlahnya akan sama antara yang masuk dan yang keluar. Sekali lagi, pengertian flux adalah yang menembus luasan. Artinya kalau yang luasannya masuk, terus kemudian dia keluar lagi, ya akhirnya sama, gitu ya. Tidak ada net flux yang ada di A2 ini.